Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi perlu diketahui Ibu, huruf Arab ini, huruf hijaiyah ini tidak sama dengan huruf yang lain. Ya, banyak yang beda gitu ya. Satu misal huruf ro, satu misalnya. Mungkin semuanya paham lah ro. Ya. Ada macam-macam, ada roknya Padang. Maaf yang belum bertajwid itu jadi ra gitu ya. Ada huruf roknya Jawa ro dimonyongkan ya. Ada huruf roknya Inggris tidak bergetar. Ya. Huruf roknya Inggris tidak bergetar. Ya, yang mahir Inggris mungkin bisa maunya you are clever. Enggak tahu ini benar enggak ini. You are clever. Apa you are clever itu. Ya, dia akan diketawakan orang Inggris. Ya. Jadi beda, roknya beda dengan roknya Arab. Indonesia juga beda itu. Indonesia kalau roknya Indonesia itu dia harus bergetar. Itu salah satu sifatnya rok itu memang takrir. Tapi takrir untuk di huruf hijaiyah tidak boleh melebihi 3. Ya, nggak boleh sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh. Ya harus Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nanti insya Allah kami akan baca nanti di sesi berikutnya nanti ya, sesi praktek. Jadi saya baca nanti Fatihah, nanti mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin abang-abang, ya, adik-adik bisa mencoba nanti. Ya, lanjutnya tujuan belajar tajwid. Ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itu yang utama. Ya. Agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dengan kita belajar, oh kok itu begini, oh fa seperti ini, oh kalau idgham biguna seperti ini cara bacanya, oh ro itu begini. Sehingga bacaan kita sesuai dengan tajwid. Itu tadi. Tajwid tadi 3 tadi, ya. Sekurang-kurangnya dia memenuhi 3 syarat. Makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum tajwidnya benar, izhar ikhfa'nya benar, ya. Waqaf ibtida. Itu juga penting ya. Tapi tadi sekurang-kurangnya 3 tadi. Ya, waqaf ibtida juga termasuk penting. Jadi kesalahan itu ada 2, ya. Ada kesalahan jali. Kesalahan jali itu kesalahan yang orang awam itu bisa lihat. Orang baca ba dibaca ta banyak. Bismillah dibaca tismillah. Siapapun dia walaupun nggak belajar tajwid, dia akan tahu kesalahan itu. Jadi kesalahan jali itu kesalahan yang tampak. Ya. Baik itu merubah makna atau yang tidak. Ya. Terutama biasanya jali ini merubah makna ya. Kalau kesalahan huruf, mestinya ba dibaca ta, otomatis itu merubah makna. Mestinya a dibaca u, mesti itu masuk kesalahan jali. Ya. Kasro dibaca dhamma, itu kesalahan jali. Jadi kesalahan di tajwid itu ada 2. Kesalahan besar, kesalahan yang tampak. Ya. Dan kedua kesalahan khafi. Kesalahan khafi kesalahan samar. Mungkin untuk ibu-ibu ini kesalahannya masuknya di kesalahan samar ini. Karena apa? Hanya orang-orang yang belajar tajwid saja yang tahu. Jadi umpamanya baca bismillah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak belajar tajwid, dia benar udah. Dan umumnya masyarakat bacanya seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita belajar begini ini tujuannya supaya tahu, oh ini salah. Oh ini kepanjangan. Ya. Oh ini dengungnya kurang. Lah ini termasuk khafi. Umpamanya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu tidak semuanya tahu. Yang ngerti hanya yang belajar tajwid. Ya. Bahkan maaf saya dulu waktu di rumah ya, itu secara bacaan insya Allah sudah lancar. Gitu. Ya. Baca udah lancar. Ya begitu datang ke pesantren sama kiai udah diingatkan bahwa ini bacanya belum bertajwid, kurang lebih begitu. Ya.
Jadi mungkin baru baca alif lam mim. Salah. Yang benar alif lam mim. Ya, contoh gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah belajar, insya Allah tidak ada masalah itu. Ya, tapi hanya kadang-kadang tidak dipraktikkan. Nah, itu masalahnya kadang-kadang. Ya, kita sudah tahu ini harus dengung. Kadang-kadang bahasanya tabrak lari. Ya, yang penting nggak ada polisi, ya lanjut terus. Jadi harusnya kita ketika baca Al-Quran, ketika kita merasa ada yang dengungnya kurang, kita ulang. Mungkin matobiknya kurang, kita ulang. Nah, itu. Oke, lanjutnya hukum mempelajari tajwid. Ya. Hukum mempelajari tajwid. Apa hukumnya? Yang pertama fardu kifayah untuk teori. Jadi kalau belajar seperti ini, Ibu, Bapak-bapak, teori seperti ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di lingkungan kita sama sekali tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa ilmu tajwid ini, maka kita kebagian dosa. Ya. Itu yang dimaksudkan fardu kifayah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut dalam program ini mewakili. Ya. Mudah-mudahan mewakili daripada lingkungan kita. Nah, maka penting ini. Penting untuk mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Bukan hanya pertama, tapi insya Allah nanti berkelanjutan. Dan nanti kalau ada yang tidak paham, mohon untuk ditanyakan. Insya Allah di akhir nanti kita ada sesi tanya jawab setelah nanti praktek ya. Tinggal sedikit lagi kita lanjutkan dulu. Ya, habis ini nanti insya Allah saya serahkan ke Ustadz Salul nanti untuk yang kedua fardu ain untuk prakteknya. Jadi dalam Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, yang dimaksudkan dengan membaguskan hurufnya, ya. Yang menurut Ali, ya, membaguskan hurufnya dan mengetahui waqaf ibtidaknya, ya, kapan berhenti, kapan mengulang. Jadi baca dengan itu, dan itu wajib. Jadi kalau praktek itu per individu, per orang. Jadi kalau teori tadi hanya kalau ada salah satu daerah ada yang mewakili sudah cukup, kita aman. Ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, maka kita kebagian dosa. Nah, itu kalau fardu kifayah gitu. Tapi fardu ain ini setiap individu, setiap orang wajib berusaha untuk baca Al-Quran dengan benar. Wajib berusaha. Tadi kan sebutnya, kalau Ustaz Syarul, kalau maunya lagi ompong gimana gitu, atau mungkin udah kaku lidahnya, sudah dibetulkan juga susah gitu. Ikhtiar tadi itu. Sudah ada ikhtiarnya, belajar berulang kali, mudah-mudahan belajar kita ini termasuk ini, ya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, sehingga kalau kita baca masih ada salah-salah, terbata-bata. Kalau terbata-bata itu ada pahalanya, ya, dua pahala. Ya, itu mungkin untuk sementara. Jadi intinya kita belajar tajwid ini penting untuk supaya kita tahu pertama mana bacaan yang bertajwid, kemudian kita bisa mempraktekkan. Ya, itu Ustadz Salul. Baik, terima kasih Ustadz Najib. Ya, ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ternyata membaca Al-Quran dengan bertajwid itu wajib hukumnya. Berarti dosa ya kalau tidak tidak bertajwid. Kalau nggak berilmu, nggak punya pengetahuan ilmu tajwid, terus prakteknya salah, jali lagi, gimana Ustaz? Berarti itu dosa berarti? Ya, tadi sebagai saya jelaskan tadi. Jadi kalau sudah ikhtiar, sudah berusaha, sudah maksimal, ya masing-masing kan berbeda ya. Ada yang mudah untuk melafalkan, ada susah, udah berkali-kali diingatkan, kadang-kadang bukan masih belum bisa juga. Maka gambaran saya tadi itu kiasnya, ya saya kiaskan seperti sholat tadi. Ya. Kalau sudah berusaha kemudian masih itu bukan berarti berhenti. Ustadz berarti saya berhenti aja, nggak usah ngaji kalau takut nanti dosa. Itu kan. Mungkin sebagian begitu. Ustadz kalau daripada saya nanti dosa terus, udah lebih baik nggak ngaji. Enggak, tetap ngaji kan kita udah ada. Ya, kita belajar hari ini satu misal.
kemudian diterapkan, dipraktekkan, belum kena juga, ya itu bagian daripada ikhtiar kita untuk lebih baik. Dan alhamdulillah saya perhatikan ya, yang istiqomah juga ada perkembangannya. Ya, yang asalnya mungkin bacaannya huruf-hurufnya belum betul, tapi karena sudah terbiasa pelan-pelan. Atau panjang pendeknya dulu saya awal-awal sini itu banyak juga yang dengung-dengung nggak ada. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak yang dengungnya bagus, markobinya bagus. Mungkin dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah dianggap benar kan, tidak ada yang membetulkan, bukan disalahkan, tidak ada yang membetulkan. Ya. Ya, tadi saya ingat tadi setiap suku di Indonesia ini punya karakternya masing-masing ya. Jadi kayak mungkin orang Sunda agak susah bicara mengucapkan za atau ja gitu kan. Jadi za semuanya za, dal juga za, semuanya za semua. Fa juga jadi pa gitu kan. Jadi ini kalau sudah berusaha tapi tetap susah ya dimakfu gitu ya Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau anak muda biasanya bisa belajarnya serius ya. Ya, insya Allah semuanya serius. Insya Allah pelan-pelan itu akan berubah. Jadi makanya sekarang ini tujuannya untuk itu. Mungkin yang kemarin kita belajar tanpa ada penjelasan. Yang ngaji aja dibetulkan, jalan lagi dibetulkan, jalannya wa id qala wa iz qala wa id qala. Nah, ini tidak ada penjelasan. Sehingga ini barangkali terulang terus gitu kan. Kembali lagi wa iz qala lagi gitu. Yang benar gimana? Itu nanti kita harus tahu tadi makharijul huruf dan sifat itu kuncinya. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu tadi makharijul huruf dan sifatnya, dan itu insya Allah minggu depan ya insya Allah kita akan share juga pelajaran tentang itu dan kita sampaikan dalam pertemuan ini penjelasannya. Jadi itulah pentingnya diantaranya. Kalau selama ini mungkin talaki saja, talaki termasuk bagus ya, karena langsung tahu bagaimana cara guru. Tetapi kadang-kadang perlu juga penjelasan, maka ini disebutkan dengan fardu kifayah itu mungkin supaya ada yang menjelaskan, ada yang memudahkan gitu dalam penyebutan huruf-hurufnya itu, sifat-sifat. Jadi setiap huruf itu dia ada punya sifat. Satu misal ya, banyak orang yang baca shotnya salah, banyak jadi namanya sholihin kayak shot kayak shin ya. Padahal dia harus tipis seperti sin, sholihin ya. Satu misal begitu ya. Siroto ya. Jadi nanti insya Allah kita akan praktikkan. Nah, ini ada yang tanya ini, jika bacaannya belum tajwid gimana kalau sholatnya gimana Ustaz? Nah, ini ada dari Baihaqi, jika bacaannya belum bertajwid gimana belajar, nggak mau belajar, lalu bagaimana dengan sholatnya? Hanya bilang hilang tasdid surat Fatihah itu gimana Ustaz? Ya. Kami persilakan juga Ibu, Bapak, Ibu yang ingin bertanya juga nanti. Ya, mungkin dikumpulkan aja dulu. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan yang boleh lewat chatting untuk bertanya atau langsung saja bicara, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman ini gimana ini gitu. Misalnya ada keluhan apa gitu. Ini bukan dokter tapi ya. Tapi ini dokter baca Quran, bukan dokter penyakit. Mungkin gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Mungkin silakan Bapak Ibu, saudara-saudari ingin bertanya. Saya Ustaz tanya. Oh iya, siapa ini? Bu Nur Aini. Ustaz, Bu Nur Aini ya, silakan. Ya, huruf shad itu kan sebenarnya bukan dia kan tidak mengeluarkan kol-kola tuh harusnya shad. Tapi ketika baca kaf ain shad, kok ada kol-kola di belakangnya Ustaz? Kaf ain shad. Gitu ya? Ya, ain shad. Iya. Ya. Baik. Doanya ada kol-kola di belakangnya shad. Gitu ya? Betul Ustaz? Ya.
Itu kenapa? Padahal kan shot itu bukan yang qalqalah kan cuma ada ba, kop sama huruf apa itu kop, ba sama to ya Ustaz ya. Ya, Tapi ketika shot ada di kaf, ain, shod itu ada qalqalahnya di situ. Bagaimana itu? Ya, Mau tanya udah lama baik. banget itu, nggak pernah ngerti itu kata itu. ya. Kesempatan sama Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Ya. berkaitan sholat tadi ya, idealnya memang harusnya ya, memang harus benar bacaan Fatihah karena la sholata liman lam yaqra Fatihah kitab au kama qala Rasulullah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Nah, itu utamanya Fatihahnya. Fatihahnya harus benar ya. Sehingga di antaranya mungkin tidak baca itu ya baca tapi bacaannya salah, panjang pendeknya salah, huruf-hurufnya salah. Nah, itu. Bagaimana kalau umumnya tidak benar? Ya sebaiknya makmum. Ya. Sebaiknya makmum. Tapi kalau udah terpaksa sama sekali, nah, udah nyari dan nggak mungkin gitu, ya mudah-mudahan Allah Maha Tahu, Allah Maha Rahman Rahim, tidak akan membebani ya, hambanya. Kalau makmum terus imamnya salah begitu, apakah kita mufarroqoh berpisah atau gimana Ustaz? Ya, itu urusan fikih sebetulnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat di fikih nanti. Ada yang mengatakan mufarroqoh, ya harus dia sholat sendiri. Itu bagi yang dia bacaannya bagus. Jadi umpamanya maaf ini Ustadz Baihaqi ini kan bacaannya sudah bagus, kemudian bermakmum dengan orang bacaannya yang tidak bagus. Ah ini ada yang mengatakan harus mufarroqoh. Ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, kembali ke itu nanti fikih kali ya. Jadi saya bukan bagiannya sebetulnya masalah itu. Jadi kami insya Allah masalah fikih shot tadi ya menarik sekali ya. Menarik sekali ada pertanyaan shot kok ada kol-kolannya gitu kan. Ya. Jadi gini Bu, sebetulnya yang kol-kola bukan shotnya Bu. Yang kol-kolannya adalah dalnya. Bukan bukan shotnya yang kol-kola tapi dalnya. Jadi gini, kalau di awal surat kan Bu, kalau huruf barisnya panjang sekali, ya huruf panjang itu yang ada benderanya atau ada alisnya, itu dibaca huruf sesuai aslinya. Umpamanya sin, nah, bukan berarti nun, bukan sin ya sin, nun itu ya. Ya kalau shot alif lam mim shod, bukan shotnya yang kol-kola, dalnya. Jadi sebenarnya dal itu karena dia namanya huruf muqatta'ah ya, awal surat itu kalau ini perlu dipegang. Kalau barisnya panjang Bu, yang 6 harokat itu dibaca huruf aslinya. Yasin, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dar, ro, za, sin ya. Iya. Sin tadi itu. Dan tulisannya sa, ya, nun. Kalau sod itu tulisannya sod, alif, dal. Nah, sod, alif, dal. Alif, lam, mim. Maka mim. Beda dengan barisnya berdiri saja. Seperti Yasin. Ya, nggak boleh ya. Enggak, bukan Yasin, bukan Yasin. 2 harokat, nggak boleh Yasin. Nah ini biasanya bagian orang itu bacanya rame-rame Yasin. Ah ini tidak bertajwid itu namanya ya. Ini baik Ustaz. Itu masuk. Betul, baru ngerti Ustaz. Iya, baru ngerti. Alhamdulillah. Coffee. Jazakallah khair. Ya, seperti toha, satunya toha, bukan tok. Kalau to, itu panjang dia toha, kaf, diakhiri dengan huruf aslinya. Ya. Baik, terima kasih. Apa langsung kita praktek yang lain? Kita mau praktek Fatihah satu persatu atau bagaimana? Ya, saya baca dulu. Saya kasih contoh dulu. Oh, ya. Saya kasih contoh dulu. Mungkin nanti mudah-mudahan ada yang mencoba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadang-kadang kalau tidak teliti jadi dua-duanya ain.
gitu kan. Dia harus benar maksudnya. Jadi pertama dia alif itu ada di tenggorokan bawah. A. Ringan. A. Naik sedikit dari ain. Enggak usah dipaksa, enggak usah sampai enggak. Tidak harus sampai tenggorokannya sakit. Ya. Sedikit aja begitu makhrajnya kena naik ke tenggorokan tengah, dia akan bunyi. Ya tidak, yang sekarang saya lihat kadang-kadang saking hati-hatinya terlalu sakit, lama-lama nanti belum satu halaman sudah nggak bisa baca lagi, sudah tenggorokannya kering. Sedikit saja, enak itu Arab gitu. Ini di ujung lidah. Ini kan kebanyakan ibu zu di belakang. Maaf giginya ompong, maaf siapa. Ditekan sedikit. A'udzu billahi dia di tengah-tengah lidah. Anginnya menyebar di dalam. Anginnya menyebar kena dinding-dinding gigi dalam. Gitu. Jadi kalau mau tahu shin yang benar itu gitu. Anginnya menyebar kena dinding-dinding gigi di dalam. A'udzu billahi bukan tonya orang Jawa, maaf. Yoto, to. Ini beda. Kalau tonya orang Jawa, yoto, ini kosong. Ini po. Ini harus dilatih nanti. Ada latihannya. A'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Kalau rokna tasdid fathah, maka walaupun sebelumnya kasar ditebel. Nirrajim. Ya. Bukan nir biasa, bukan nirrajim. Inilah bedanya. Ro ini adalah huruf Arab. Ya, dia punya aturan. Punya aturan sendiri. Nggak bisa kita asal itu. Kalau orang Indonesia kebanyakan ini. Maaf, saya pernah di Madinah kalau nggak salah ya. Ada syekh yang bilang orang Indonesia itu kalau baca ro itu monyong. Nirro. Nggak usah monyong. Nggak usah nirro. Nggak. Ya, nirro itu nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu jimnya jim di tengah. Dan ta'awud ini harus benar. Walaupun ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau nggak benar, setannya nggak ngerti. Setannya nggak ngerti. Oh, ini ta'awud atau apa ini? Ya, kan ta'awud itu kan mohon perlindungan, ya. A'udzu billahi, perlindungan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, bacanya nggak benar, setannya ini bukan untuk saya ini, untuk yang lain, bacaannya nggak benar. Barangkali gitu gambarannya. Jadi harus benar. Walaupun ini nggak ada di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nggak ada. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus monyong, bukan nirrahim. Tebel, ya. Ibu bisa dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah. Cukup. Begitu makhrajnya naik ke tenggorokan tengah, otomatis ya. Haknya di tengah-tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min, senyum. Saya kalau nggak salah orang Arab itu kalau merhatikan syekh itu kalau berikan nyimak seseorang diperhatikan. Min, bukan min, asal bukan. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang bacaan kita kok rasanya bukan rasa Arab ya. Perasaan bacaan kita kok ya nggak ada gaya Arabnya gitu. Ya. Itu nanti kalau ngikutilah itu nanti ada di sifatul huruf. Kenapa harus min, harus gitu. Ya. Ar-Rahman, bukan ma. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Beda, ma, senyum. Kenapa dia ada punya sifat istifal? Itu nanti saya sebutkan ini maksud saya biar ibu nanti belajar apa sih istifal itu.
Ya, kenapa harus gitu? Karena istifal dia harus Ar-Rahmanir Rahim. Ya, saya ada pengalaman ya, pengalaman waktu ambil sanad di Malaysia, ya, ada guru didatangkan dari Mesir. Teman-teman ya, teman-teman dari Indonesia yang ngajar di sana diharuskan ambil sanad dari Syekh Muhaimin. Baca Fatihah teman-teman banyak yang gagal kayaknya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang beda? Nah, ini. Apa yang beda antara bingung teman-teman. Salahnya di mana gitu. Perasaan saya udah benar tapi kok masih disalahkan. Ternyata dia harus senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan senyum. Ya, itu namanya istifal. Semua huruf istifal, itu nanti kita harus tahu. Semua huruf istifal harus senyum. Fa, na, ka, ta. Enggak boleh na, ta, fa, enggak. Itu nanti makanya rasanya kalau kita ngikutin sifatul hurufnya, maka insya Allah bacaan kita ada rasa Arabnya. Ya. Jadi diantaranya harus itu. Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin ibu yang pernah belajar gharib ya, ada namanya ismam. Ya. La ta'manna, la ta'manna. Bisa lihat kali itu ya. Kenapa harus la ta'manna? Kenapa harus maju mundur bibirnya? Nah, itu ternyata asalnya kan la ta'manuna ya. Maka nunnya dijadikan satu, nunnya digabungkan, didengungkan. Ketika dengung dia harus monyong ya. La ta'man isyarat dhamma. Tapi hari itu ditarik lagi karena na itu banyak gini. La ta'manna. Kenapa? Enggak boleh la ta'manna. Karena na itu aslinya begitu. Nah, itu aslinya dia kembali ke aslinya la ta'manna gitu. Ya, saya lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki ki. Ya, kaf itu ya, makhrajnya dia pangkal lidah lurus ke langit-langit. Bapak, lurus ke langit-langit dia doyong ke depan, maka keluar angin. Maliki ki. Maliki, bukan maliki, bukan ditelan. Bukan maliki yaumid, ya maliki, keluar angin. Namanya hamas. Maliki yaumiddin. Iya, ditekan. Enggak boleh iya. Ini sebagian masa itu. Dia harus iya, ditekan karena ya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha ini jangan sampai ke atas. Kalau ke atas jadi ha. Sebagian orang baca Ada nggak kira-kira Bu? Kenapa Karena terlalu atas. Dia harus ke bawah, ditekan ke bawah. Dinasi. Dinasi. Bukan dinasi. Ya. Dia di ujung dia. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa harus waladdall ditekan? Namanya naber. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ketemu ada panjang, ada tasdid, maka ditekan waladdallin. Tidak cukup waladdallin. Tidak cukup. Tidak bisa waladdallin. Walaupun secara tajwid tadi kesalahan khofi ya, termasuk kalau yang nggak belajar nggak tahu, dianggap biasa saja. Naber. Semua yang panjang ketemu sukun dia tekan. Semuanya wa aqimus. Asalnya aqimu ketemu sukun. Ketemu tasdid. Wa aqimus shalah.
Ya, kurang lebih begitu. Jadi diperkirakan Allahumma arhamna bil